Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai, serta selamat pagi bagi rekan-rekan peserta di Klatsar CPNS 2021. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Thomas Alberto Gultom dengan nomor induk pegawai 199912021011003, salah satu CPNS golongan 2 angkatan yang pertama yang saat ini bertugas di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan unit vertikal, yaitu Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Baru. Sebagai pegawai yang menjalankan hak serta kewajiban kepegawaian dengan sebaik mungkin, saya memberikan waktu, tenaga, dan pikiran demi mencapai tujuan bersama yang baik, khususnya dalam bagaimana kita bisa mencapai optimalisasi penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam mencapai tujuan tersebut, saya menjalankan tugas-tugas seperti berikut. Yang pertama, membuat laporan data dan dokumen perpajakan yang disiapkan pada UPPD Kota Baru. Yang kedua, membuat laporan rekapitulasi surat keterangan pajak daerah pada UPPD Kota Baru. Yang ketiga, membuat data dan dokumen perpajakan yang dimuktahirkan. Yang keempat, membuat laporan data dan dokumen perpajakan yang dimuktahirkan pada UPPD Kota Baru. Dan yang kelima, membuat laporan pelaksanaan tugas tentang data dan dokumen perpajakan yang diketik. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara, rintangan dan hambatan niscaya akan terjadi. Dalam hal ini, saya telah melakukan identifikasi atas isu-isu yang berkaitan dengan efektivitas kinerja saya berdasarkan tupoksi yang saya ampuh. Antara lain, pertama, data perpajakan yang tidak lengkap dan tidak rapi. Yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap pajak yang masih rendah. Yang ketiga, menurunnya angka penerimaan akibat pandemi. Lalu yang keempat, sistem pengelolaan pajak yang ketinggalan zaman. Saya akan mulai membahas dari yang pertama. Data perpajakan yang tidak lengkap dan tidak rapi. Dalam era industri dan revolusi industri 4.0, data adalah suatu hal yang sangat penting dalam bagaimana suatu entitas bisnis maupun pemerintahan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, data perpajakan adalah dasar dan kunci dari administrasi perpajakan yang baik serta efektif. Maka ketika data perpajakan itu tidak disusun dan disimpan serta diadministrasikan dengan baik, maka hal itu akan mengganggu bagaimana berjalannya sistem serta metodologi yang dijalankan dalam institusi pemerintahan. Dalam hal ini, bagaimana caranya untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah tersebut. Maka hal ini harus dibenahi mulai dari hulu, yaitu bagaimana metode dan sistematika yang dijalankan dalam penginputan data ke dalam database. Lalu pemuktahiran data juga harus dilakukan agar data yang dimiliki dan dikelola adalah data yang paling terkini atau up to date. Sehingga nantinya perlu dibuat sistem penginputan informasi secara digital dan terintegrasi satu sama lain dari hulu hingga hilir. Lalu yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap pajak yang masih rendah. Sampai saat ini saya melihat masih banyak masyarakat yang cenderung menyepelekan pajak serta peran pajak dalam kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Menurut hemat saya, masyarakat bisa menyepelekan pajak dikarenakan masyarakat kurang mendapatkan penyuluhan. Sehingga nantinya perlu diadakan pertemuan dengan masyarakat secara langsung untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat terkait bagaimana peran pajak dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana sebetulnya pajak dikelola oleh pemerintah. Dan nantinya harus ada revisi atau perubahan dalam SOP pelayanan agar semakin ramah dan baik kepada wajib pajak. Lalu yang ketiga, menurunnya angka penerimaan akibat pandemi yang berkepanjangan. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 telah menyerang seluruh sektor, baik sektor pemerintahan, sektor bisnis,
sektor pariwisata, sektor pendidikan, hingga yang lainnya. Pandemi ini menyebabkan terjadinya penurunan pada angka konsumsi dan daya beli, sehingga berakibat pada berkurangnya operasional kendaraan bermotor mulai dari hulu, yaitu transaksi kendaraan bermotor, hingga hilir, yaitu usaha atau transaksi jual beli dalam koridor bengkel maupun penjualan bahan bakar. Sehingga nantinya perlu adanya mekanisme khusus untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih luas. Lalu yang keempat, sistem pengelolaan pajak yang kurang canggih atau mumpuni. Kembali lagi saya coba untuk paparkan bahwa revolusi 4.0 senantiasa harus menjadi pendorong bagi kita membuat berbagai perbaikan dan inovasi. Apalagi ketika kita berada dalam institusi pemerintahan yang dituntut untuk senantiasa melayani masyarakat. Sehingga perubahan secara berkala namun tetap berkualitas tinggi harus dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan metodologi serta sistematika pelayanan bagi masyarakat. Sehingga nantinya perlunya ada pelatihan dan penyuluhan bagi segenap pegawai sehingga pelayanan yang diberikan dapat menjadi jauh lebih baik. Dalam menyelesaikan isu-isu tersebut, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Salah satunya, kita bisa memakai metode analisis APKL. APKL adalah suatu teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian antara 1 sampai dengan 5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan layak. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir layak artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan sebagai sebuah inisiatif atas pemecahan masalah-masalah yang ada. Lalu berdasarkan metode APKL ini, saya telah mempertimbangkan dan mengukur dari skala 1 sampai dengan 5, kira-kira mana isu di antara 4 yang telah saya paparkan tadi yang bisa menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Dari keempat isu yang ada, total angka yang paling besar ada pada kesadaran masyarakat terhadap pajak yang masih rendah. Maka isu kesadaran masyarakat terhadap pajak yang masih rendah harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan dalam waktu secepatnya. Sehingga ketika kita menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, serta bisa mempertimbangkan mana masalah atau isu yang harusnya menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, maka kita harus mencari penyelesaian-penyelesaian untuk mencapai jawaban atas permasalahan tersebut. Metode yang saya gunakan adalah metode analisis fishbone. Melalui metode ini, kita bisa mendapatkan sebab-sebab utama atau alasan-alasan utama mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi. Dalam konteks kesadaran masyarakat terhadap pajak yang masih rendah, setidaknya ada 3 alasan besar mengapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, permasalahan dampak. Masyarakat kurang mendapatkan dampak secara langsung dari pemungutan pajak. Lalu yang kedua, permasalahan pada metode. Cara pemungutan pajak yang kurang hadir di tengah masyarakat menjadi salah satu alasan besar mengapa kesadaran masyarakat terhadap pajak masih rendah. Lalu yang terakhir, ekonomi. Masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya, baik primer maupun sekunder, apalagi tersier, daripada membayar pajak dengan taat dan tepat waktu. Oleh sebab itu, melalui berbagai analisis dan metodologi yang telah saya lakukan, saya telah menemukan alternatif-alternatif penyelesaian masalah. Alternatif tersebut saya temukan dan saya rumuskan dengan metode analisis SWOT atau SWOT. SWOT memiliki singkatan
dari strength, weakness, opportunity, and threats. Saya menemukan 2 alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, penyuluhan rutin ke desa-desa. Strength atau kekuatan dari salah satu alternatif penyelesaian masalah ini adalah memastikan pemahaman mengenai pajak bisa langsung didapatkan oleh masyarakat. Kelemahannya membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Kesempatannya adalah banyaknya pegawai maupun tenaga kontrak yang mampu diberdayakan. Lalu ancamannya adalah keengganan masyarakat untuk menerima penyuluhan dari pihak pemerintah. Alternatif yang kedua yang berusaha untuk saya tawarkan adalah pemberlakuan insentif pajak untuk menarik minat masyarakat. Kekuatannya adalah menarik perhatian masyarakat yang cenderung menyukai sesuatu yang diberikan label diskon. Kelemahannya adalah mengurangi realisasi penerimaan yang seharusnya bisa didapatkan. Kesempatannya adalah praktis dan mudah dilakukan. Ancaman yang mungkin saja terjadi adalah penolakan karena memungkinkan terjadinya defisit anggaran realisasi. Terlepas dari itu semua, orang bijak pernah berkata bahwa perjalanan berkilo-kilo jauhnya selalu dimulai dari satu langkah kecil. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk melakukan pembenahan sederhana dan kecil yang nantinya akan menghasilkan snowball effect, yaitu dampak semangat pembenahan dan perbaikan yang jauh lebih besar lagi di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya.